Halo semuanya, selamat datang di Ayo Belajar Matematika. Bersama saya, Andriko, atau yang lebih akrab disapa Pak Andriko oleh mahasiswa-mahasiswa saya. Saya adalah seorang dosen dari program studi matematika Fakultas MIPA Universitas Tanjung Perak Pontianak. Ayo Belajar Matematika ini merupakan kerjasama dari TVRI Kalbar dan program studi matematika Fakultas MIPA Universitas Tanjung Perak Pontianak. Nah, seperti di episode-episode sebelumnya, kita akan belajar matematika sambil bermain games ataupun praktikum-praktikum yang seru. Untuk itu, saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh teman-teman mahasiswa dari program studi matematika. Halo semuanya. Halo Pak. Lagi ngapain nih? Itu ada apa ya? Jadi hari ini kami akan belajar tentang peluang sambil praktikum Pak. Kita mau belajar tentang peluang. Iya. Oh, ada yang mau sharing tentang peluangnya? Siapa untuk kali ya? ini? Siapa nih yang mau sharing tentang peluang? Kayaknya Brandon aja deh Pak. Sepertinya Brandon sudah siap sangat. Ya udah deh. Brandon, mau cerita-cerita Brandon. tentang peluang? Boleh, Pak. Oh, silakan, Brandon. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peluang. Jadi di sini kita akan belajar tentang bagaimana matematika menghitung hal yang tidak pasti, gitu. Nah, pertama kita kenalan dulu. Kita pasti tahu kalau kayak dalam matematika kayak 2 tambah 3 itu pasti 5 kan. Dan juga 7 kurang 4 itu sama dengan 3. Ini hal pasti karena aturannya udah emang seperti itu kan. Nah, bagaimana kalau kita tahu di dalam dunia nyata itu kan hampir semua itu tidak bisa diprediksi. Susah untuk diprediksi gitu. Ada kemungkinannya. Nah, contohnya di sini. Nah, contohnya paling simpel uang koin. Uang koin logam itu kan ada 2 sisi, ada angka, ada gambar. Jadi saat saya lemparkan koinnya, itu kan bisa jadi angka, bisa jadi gambar kan, tidak pasti kan. Tidak seperti sebelumnya kayak 2 tambah 3 itu pasti 5 gitu. Sedangkan ini tidak pasti, ada kemungkinannya gitu. Nah, peluang ini yang bisa menghitung kemungkinan dari nggak satu kejadian ini aja, tapi semua kejadian yang memiliki kemungkinan seperti ini gitu. Nah, contohnya, di sini. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, definisi secara sederhananya itu peluang itu ukuran atau probabilitas suatu kejadian itu terjadi. Jadi kemungkinannya itu berapa? Kalau kita lihat uang logam tadi, kita lihat ada sisinya ada 2. Tapi itu kita tidak bisa memprediksi saat saya lempar koinnya nih. Saya nggak bisa prediksi kan, selanjutnya bakal angka atau gambar kan. Itu kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu, sebenarnya kemungkinan muncul angka dan kemungkinan muncul gambar itu sama. Karena kan uang koin logam kan simetris kan. Jadi saat kita melemparkan uang koin logam, kita tahu bahwa kemungkinan munculnya angka itu sama dengan kemungkinan munculnya gambar. Dan kita juga tahu uang itu punya berapa sisi? 2 sisi. Jadi makanya sini peluangnya muncul gambar itu setengah dan peluang muncul angka dan gambar itu juga setengah. Jadi itu 1/2 karena dia ada 2 sisi. Gitu. Dan kemungkinannya sama kan? Setengah-setengah. Seperti itu. Nah, lebih lanjut saya di sini ada garis peluang. Kalau kalian tahu, biasa di SD atau di SMP kan ada belajar garis bilangan ya. Ya. Garis bilangan biasa tengahnya 0 kan. Terus ke kanannya 1, 2, 3. Terus sebelum 0 negatif 1, negatif 2, negatif 3. Tapi kalau di garis peluang, itu angkanya cuma dari 0 sampai dari 1 aja. Nggak ada yang lebih dari 1, nggak ada 2, 3, nggak ada. Negatif 1 nggak ada. Dia tuh di antara 0 sampai 1 aja. Nah, di sini saya ada buat seperti penjelasan singkatnya aja, kayak
ini nilai peluang ini hanya bisa di antara 0 sampai 1. Nah, artinya apa? Misalnya nilai peluang kalian itu 0. Artinya kejadian itu mustahil terjadi. Nah, contoh kejadian mustahil ada yang tahu enggak? Misalnya dadu. Matanya ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peluang jika saya lempar dadu munculnya mata dadu 7. Tidak mungkin dong. Karena sampai 6 doang mata dadunya kan. Itu kejadian mustahil gitu. Nah, kalau peluangnya 1 itu pasti terjadi. Nah, misalnya apa kalau pasti terjadi? Kayak misalnya melempar uang koin munculnya gambar atau angka. Kan 2 tuh atau tuh. Berarti kemungkinannya pasti kan, kalau nggak gambar pasti angka. Itu pasti. Nah, kalau peluangnya setengah, dia tuh imbang kayak koin salah satu tadi, angka atau gambar, seimbang dia. Setengah-setengah, 50%, 50%. Nah, kalau di antara 0 sampai setengah, itu bisa kita bilang kemungkinan kecil peluangnya terjadi. Kalau di antara setengah sampai 1, itu bisa kita bilang kemungkinan besar terjadi. Nah, selain dari angka, kita juga bisa mendefinisikan peluang itu dengan persentase. Jadi kalau 0 itu bisa kita sebut sebagai 0%, peluangnya itu 0%. Kalau setengah itu 50%, dan kalau 1 itu 100%. Jadi 100% pasti terjadi gitu. Atau 0% kemungkinan terjadinya 0% gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada dadu. Dadu biasa dengan 6 sisi, berarti ada 6 matanya. Nah, di sini kita lihat kalau sebelumnya kita tahu peluang koin munculnya gambar itu setengah, peluang munculnya angka itu setengah. Nah, kalau dadu seperti ini, kira-kira peluangnya berapa? 1/6. 1/6. Kenapa kira-kira? Kalau kita lihat ya, kalau dadunya seimbang lah ya, nggak ada penyok, nggak ada apa. Jadi kalau kita lempar tuh adil gitu. Dia tuh pasti munculnya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 tuh peluangnya sama, ya kan? Sama kayak uang koin tadi, sama kemungkinannya. Berarti kita tahu kemungkinan mereka semua munculnya sama. Dan tadi koinnya punya berapa sisi? 2. Sedangkan kalau dadu 6 sisi. Jadi makanya dia tuh 1/6. 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Sama kan peluangnya? Karena kita tahu dadunya itu seimbang, dia ini adil, kalau kita lempar kemungkinannya sama semua. Jadi ini peluangnya adalah 1/6. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi kemungkinan munculnya mata dadu setiap mata dadu itu kan 1/6 kalau kita lihat. Nah, kita lihat peluang munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah sama. Apakah artinya berarti kalau kita lempar beberapa kali, misalnya kita lempar 10 kali atau lempar 100 kali misalnya, berarti kita berekspektasinya kita dapat hasilnya sama gitu. Misalnya kita lempar 110 kali misalnya, 20 kali muncul 1, 20 kali muncul 2, 20 kali muncul 3, 20 kali muncul 4, dan seterusnya. Apakah bakal kayak gitu? Kalau kita lempar, karena kan peluangnya sama, berarti munculnya sama dong. Ya. Gimana tuh? Menurut kalian? Kalau di dunia nyata, pasti beda-beda ya. Nah, karena kenapa gitu? Karena kan kita berbicara tentang peluang ya, kemungkinan. Ini nih kejadian yang tidak pasti. Kita tidak bisa memprediksi ke depannya itu muncul angka apa. Tapi kita bisa menghitung peluangnya itu semacam rata-rata kemunculan atau kemungkinan tiap mata dadu nih muncul gitu. Nah, maksudnya rata-rata di sini apa? Rata-rata di sini maksudnya itu kayak kalau kita melakukan percobaan, misal percobaan sebanyak 6 kali aja misalnya, sama percobaan 10.000 kali. Nah, lebih akurat pasti yang 10.000. Semakin banyak percobaan yang kita lakukan, maka nilai peluangnya akan mendekati nilai peluang secara matematis, secara kita hitungnya. Jadi semakin banyak percobaan yang kita lakukan, maka nilainya akan mendekati peluang sebenarnya gitu. Seperti itu. Nah, sini saya ada detail kecil juga. Kalau kalian lihat, peluang uang koin tadi masing-masing setengah kan?
Ya. Kalau kita jumlahkan setengah tambah setengah hasilnya, Satu. kalau kita lihat peluang mata dadu 1, 2, 3 juga 1/6 semua kan? Iya. Kalau kita jumlahkan hasilnya juga Satu. 1 tuh berarti pasti terjadi kan? Iya. Nah maknanya apa? Berarti ini kalau kita lemparkan dadu, peluang munculnya pasti salah satu dari ini pasti muncul kan? Iya. Makanya dia 1, pasti muncul salah satu dari ini gitu. Ini juga peluangnya 1, kalau kita lempar pasti muncul angka atau gambar, pasti salah satunya. Nggak mungkin tiba-tiba muncul tulisan apa gitu, nggak mungkin kan? Nah itu maksudnya. Nah di sini kita ada contoh juga, ada spinner. Jadi kalau kita bisa spin, sini ada 16 angka. Jadi kita bisa spin, anggaplah spinnernya itu emang seimbang, adil. Jadi peluang atau kemungkinan setiap angkanya itu sama. Nah kira-kira menurut kalian peluang mendapatkan nilai 10 itu berapa? 1/16. 1/16. Iya. Karena sisinya ada 16 kan? Iya, betul. Kalau dadu dari 6, 1/6. Kalau koin itu setengah 1/2 gitu. Nah kalau ini ada 16 sisi, makanya dia jadi 1/16. Nah, begitu materi singkat dari peluang, pengenalan. Nah, setelah ini bakal ada segmen 2, kita akan melakukan praktikum tentang peluang. Nah, tapi jangan kemana-mana dulu teman-teman, karena setelah ini ada iklan layanan masyarakat. Halo semuanya, balik lagi di Ayo Belajar Matematika. Nah, tadi kita sudah dikenalin sama peluang. Terus katanya sekarang kita mau praktikum ya tentang peluang. Betul. Mungkin kita panggil Kak Brandon lagi ya, buat memandu kita di praktikum tentang peluang. Silakan Kak Brandon. Oke. Nah, jadi di sini kita mau praktikum tentang peluang ya, teman. Iya. Iya. Kita ada apa aja nih? Ada dadu. Oke. Alat yang pertama, kita punya dadu. Dadunya udah ada 6 sisi ya. Kemudian kita ada 4 koin, 4 koin. angka dan gambar. Selanjutnya kita ada apa nih Kak Tria? Nih, kita punya kartu remi. Kartu remi. Wah, ternyata kartu remi juga bisa dihitung ya peluangnya ya? Iya dong, Kak. Nggak sabar deh praktikumnya. Jadi gimana nih praktikumnya, teman-teman? Saya penasaran sih dengan pertanyaan Bang Brandon tadi yang tentang dadu. Kalau Apa? misalnya 1/6 kan, Hmm. nah apakah artinya peluang masing-masing 1/6 itu akan Muncul. sama 1/6? Gimana kalau langsung kita coba aja? Boleh? Boleh. Ayo. Jadi mungkin Mau berapa kali nih? Berapa kali lempar? kalau Lemparnya? kita baginya 10 kali sama 20 kali pelemparan, kita bandingkan nanti hasilnya apakah yang dikatakan Bang Brandon itu betul atau tidak. Boleh. 10 kali pelemparan sama 20 kali pelemparan ya? Iya, Wow. Tadi katanya gimana ya? Makin banyak, makin banyak, makin makin akurat. makin akurat. Apakah benar? Nah, kita cari Mungkin tahu. saya izin buat nyatat hasilnya ya Kak. Oke, boleh. Iya. Siapa yang lempar Lempar, nih? lempar Kak. Oke. Kakak yang lempar ya. Ya. Eh, 3. 3. 3. Oke, lanjut. Lagi. 3 lagi. 3 lagi. Tiganya udah 3. Tiganya baru 2 kali. Tiganya baru 2 kali. Tiganya baru 2 kali. 4. 4. 6. 6. 6 lagi. Lagi ya. Ya. Coba diputar Kak. 2. 2 lagi. 2 lagi. 2 lagi. 2. 5 belum muncul ya? 4. 4. Satu lagi. 6. 6. Wah, Oke. 1 sama 5. Jadi lanjut 10 kali lagi atau 20 kali lagi nih Bang? Mungkin kita, apakah dari teman-teman mau gimana? Kita ulang dari 0 atau kita lanjut dari 10? Gimana kalau kita lanjut aja? Boleh. Lanjut aja. Berarti Ini lanjut siapa lagi yang mau langsung lempar, Tria? Kak.
Ayo Ria, lempar yang adil Ria. 6. Emangnya saya nggak adil ya tadi ya? Adil. Ah, 6 Lagi. Oh, berarti kan salah saya nih kan? Gak muncul-muncul ya, aneh. 2. Ada apa dengan angka 1 dan Ada apa dengan dadunya ini? 6 Enam. lagi. Gimana nih Bang Willy? 1. Satu. Akhirnya. 5 belum keluar nih. Yang terakhir 5, nih. 5. Ah. Hampir. Lagi ya. Dua. 2. 2 lagi. 5. lagi. 2. Lagi. Lanjut Nah, terus. oke. Udah. Kita udah Udah ya? nih Iya. lakukan 20 kali pelemparan. Misalnya kita mau cari peluang dari angka berapa nih teman-teman misalnya? Coba dari 1 deh Bang. Coba 1 lah ya. Peluang 1 berarti kan kita coba yang 10 kali pelemparan. Berarti munculnya angka dadu, angka 1 pada 10 kali pelemparan itu untuk 10 kali pelemparan itu tidak ada. Berarti peluangnya itu 0. Tapi bagaimana kalau 2? 2 itu ada munculnya 3 kali. Berarti kita ada untuknya 3 angka per 2 itu 3 per 10. Kalau misalnya 4 ada 2 kali. Berarti Iya, 2 Iya, kali. 2 kali. yang 4 2 kali ya. Berarti 2 per 10 juga. Kalau 3 itu juga 2. 3 juga ada 2. 2. Berarti untuk 3 juga 2. 2 per 10. Kalau 6 itu ada 3. Ternyata sama dengan 2. Yang untuk peluang angka 6 itu juga 3 per 10. Kalau Nah. 5 Bang. Tadi kita ingat nih kata Bang Brandon, peluang atau angka dadu dari 1 sampai 6 itu kan 1/6. Berarti kan ini semuanya peluangnya kita simpan ya. 1 per 6. Nah coba kita lihat. Nilai angka 1 itu kan peluangnya 0. Oke enggak? Nah tapi kalau 2 sama 6 peluangnya itu kalau kita sederhanakan nih dalam bentuk desimal tuh kira-kira hasilnya berapa? 0,3. 0,3. Kalau 4 0,2. Iya. Kalau 3 juga sama dengan 4 ya. 0,2. Nah, kalau 1/6 kita ubah ke desimal itu berapa? 0,16. 0,16. Nah, untuk yang peluang angka 2 itu 0,33. Untuk peluang angka 3 sama 4 itu 0,2. Nah, ternyata selisihnya tuh apakah hampir mendekati dengan 0,16? Iya, lumayan. Lumayan mendekati lah ya, 0,3 sama 0,2. Gimana kalau kita coba yang 20 kali? Boleh. Boleh. Kalau 20 kali kita ambil contoh salah satunya aja gimana? Ambil contoh. Ambil yang mendekati Bang. Coba ambil contoh 2. Oh, 2. 2. Boleh 2. 2, Iya. 3, 4, 5. Berarti ada 7 ya? Oh, oke. Berarti peluang angka 2 itu dari 20 kali pelemparan itu ada 7 per 20. Kalau kita desimalkan, hasilnya itu kira-kira 0,35. 0,2. 0,35. 35 ada. 35, 0,35. 35. Nah, gimana nih teman-teman? Ternyata apa yang dibilang Bang Brandon ini belum pasti juga rupanya. Wah, jadi Karena kan, gimana dong mau milih? Kita lihat angka 2, kita lihat 0,35. Sedangkan peluang angka 2 itu pasti 0,16. Nah, kita ingat kembali teman-teman, kita ini kan berbicara tentang peluang ya. Nah, kita tuh ini kan masih membandingkan 10 sama 20. Itu kan selisihnya masih sedikit tuh kan, cuma 10. Gimana kalau kita bandingkan 10 sama 120 yang dibilang Bang Brandon? Kemungkinan nilainya itu pasti mendekati dengan 0,16. Karena selisih 10 sama 20 kali kan belum terlalu besar gitu ya. Mungkin untuk peluang pertanyaan Bang Brandon mungkin kira-kira segitu sih. Gimana kalau kita lanjut Ke barang lain Bang? Ya, kita coba alat berikutnya. Coba koin yuk. Coba koin kita coba Bang. koin ya. Coba Mau berapa kali nih Bang? antara 5 sama 10 kali. Oke. Siapa nih yang belum lempar? Saya aja ya kayaknya. Boleh, Pak. Ini dilempar. Tapi mungkin lempar 2 koin saja ya. Oh. Secara bersamaan. Iya, 2 koin secara bersama. Udah, satu-satu. 2. 2, 3.
Oh gitu. Angka-angka. 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 Angka itu kita misalkan dengan A biar cepat nulisnya. Oke. Kalau gambar itu G. Siap Bang Willy. Ada angka lagi. 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 Gambar Angka. angka. Gambar angka. Angka-angka. Angka lagi. Gambar Gambar. angka. Gambar angka. Gambar. Iya. Lagi Oke. Bang. Oke, next 10. Oke. 10. Nih, Tria sama Brandon. Udah. Ya. Bisa mutar. Angka. 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 Ntar. Gambar. Angka. Gambar angka. Angka lagi. Berapa itu? Gambar. 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 Angka. Angka. Ntar Tria belum. Angka-angka ya. Belum. Angka-angka. Angka. Aku angka terus. Lagi kah? Gambar. Gambar. Gambar-gambar. Gambar-gambar. Nah ternyata, tapi kalau misalnya peluang dari 2 poin itu kira-kira berapa teman-teman? Peluang dari kalau kita menghitung dengan teori. Ruang sampelnya kan ada. Kan ruang sampelnya kan ada 4. 4. Terus untuk gambar angka gambar itu 2. Berarti setengah juga. Kalau untuk gambar angka. Gimana kalau kita coba gambar angka? Nah, gambar angka itu ada 1, 2, 3, 4. 4 per 10. Tapi kalau untuk yang 5 kali pelemparan 2 per 5. Nah, apakah hasilnya mendekati dengan ini? 4 per 10, 0,2. 0,25 ya Pak? Mungkin teman-teman di rumah bisa menghitungnya coba apakah mendekati nih semakin banyak percobaan yang kita lakukan itu semakin Iya, banyak. Ya. Mungkin 4 sekian per 10. praktikum untuk kali ini saya kembalikan ke Bapak. Oke. Semakin banyak, Wah, semakin seru akurat ya. Gimana nih tadi? Kami jadi paham nih Pak tentang peluang. Ternyata belajar di dalam kehidupan nyata itu tidak semuanya pasti ya Pak, walaupun kita sudah tahu peluangnya seperti apa. Ada kemungkinannya. Ya. Ya. Jadi di matematika juga kita tuh belajarnya lewat kita tuh mempelajari hal-hal yang memang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Yaitu dari belajar matematika kita bisa ambil pelajaran-pelajaran yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari juga. Gitu deh. Nah, seru kan setelah praktikum tadi Seru. kita juga sudah tahu tentang peluang, kita udah coba tentang peluang. Nah, teman-teman, kalau kalian nggak mau ketinggalan keseruan lainnya di Ayo Belajar Matematika, tonton terus ya Belajar Matematika di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.